Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang keterampilan komunikasi. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 4 keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, kemudian keterampilan menulis, dan yang terakhir keterampilan membaca, gitu ya. Nah, kemudian di akhir video saya sempat melontarkan pertanyaan, bagi seorang top manager, manakah keterampilan yang paling dibutuhkan atau yang harus paling dikuasai gitu. Nah, saya juga sudah membuat polling di e-learning kita, dan memang seperti biasa ini tidak hanya terjadi pada angkatan Anda ya. Pada angkatan-angkatan sebelumnya juga seperti itu, pasti yang banyak itu memilih keterampilan berbicara. Itu adalah keterampilan yang paling harus dikuasai oleh seorang top manager. Nah, biasanya pilihan kedua adalah mendengarkan, sedangkan menulis dan membaca itu biasanya nggak ada yang memilih ya. Nah, oke, manakah yang paling penting gitu ya untuk seorang top manager? Kecenderungan kita ketika memilih berbicara sebagai keterampilan yang paling penting bagi seorang manajer, mungkin kita melihat contoh kepada pemimpin-pemimpin yang selama ini yang sudah yang sudah legendaris gitu ya, misalnya seperti Pak Soekarno misalnya. Pak Soekarno itu kan dia sangat hebat berbicara, orangnya orator ya. Saya diceritakan sama orang tua saya dulu, kata beliau waktu masih waktu zaman masih zaman perjuangan gitu ya. Kalau seandainya ini lagi di sawah. Jadi kalau zaman dulu itu kan nggak ada TV, jadi adanya cuma radio. Jadi di sawah itu lagi bekerja semuanya, kemudian terdengar suara Pak Soekarno pidato di radio, itu orang berhenti bekerja, berhenti di sawah, semuanya kumpul di radio itu, dengarkan apa kata Pak Soekarno. Itu saking hebatnya dia berbicara. Kemudian mungkin kita juga melihat contoh siapa lagi ya. Artinya pemimpin itu kan ini, dia ngasih instruksi gitu ya, dia ngasih instruksi, dia memberikan arahan, dia memberikan ini. Jadi yang terbayang dalam kepala kita, keterampilan komunikasi yang paling harus dikuasai oleh seorang top manager adalah berbicara. Nah, itu betul ya, itu betul, tapi itu di masa lalu, maksudnya bukan di masa sekarang ini. Sekarang masa sudah berubah, ya kan? Keterampilan berbicara itu sebenarnya bukan lagi keterampilan utama dari seorang pemimpin, ya kan? Nah, kenapa kok dulu keterampilan berbicara yang paling penting? Ya karena pemimpin tuh dia istimewa sekali, dia sangat istimewa orangnya. Mungkin dia pendidikannya yang paling tinggi, atau dia yang paling pintar, atau dia yang paling dianggap paling tokoh lah gitu, sehingga kata-katanya itu ditunggu, ya kan? Kata-katanya itu ditunggu, arahannya itu ditunggu. Nah, pola komunikasi seperti itu, menunggu perintah dari atasan, itu namanya top down. Jadi top down, kalau kita lihat kan segitiga struktur organisasi kan seperti ini. Nah, top down, dari atas si top manager dia berikan instruksi ke bawah, ke middle management, berinstruksi ke bawah, ke lower management, instruksi ke lini. Jadi instruksi itu dari atas dulu mengalir ke bawah. Nah, itu di masa lalu, ya, di masa lalu. Di saat ini, pendidikan itu ya sudah hampir sama-sama saja gitu. Kalau direkturnya S2, pegawainya juga S2. Direkturnya S3, pegawainya juga banyak yang S3. Bahkan kadang-kadang direktur ini cuma S1, anak buahnya S2, S3 gitu. Lebih tinggi pendidikan anak buahnya. Itu biasa saja zaman sekarang gitu. Artinya begini, pemimpin itu bukan lagi dilihat sebagai orang yang paling gitu, yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling ditunggu kata-katanya, tidak. Nah, dalam sebuah organisasi, ya kan, pada saat ini di era sekarang gitu ya, keterampilan komunikasi yang paling dibutuhkan oleh seorang manajer sebenarnya keterampilan mendengarkan. Jadi kemampuan dia itu menyerap aspirasi dari bawahan-bawahannya. Itu bedanya antara di masa lalu dan di masa sekarang. Kalau di masa lalu pemimpin itu yang ditunggu kata-katanya, maka dia itu harus hebat berbicara. Kalau sekarang yang paling dibutuhkan itu adalah mendengarkan. Tapi ini bukan berarti begini, jangan sampai salah paham. Maksudnya begini, sekarang dia itu harus hebat mendengarkan, dia paling hebat mendengarkan. Bukan berarti yang 3 ini dia tidak bisa. Seorang pemimpin harus bisa 4-empatnya. Dia harus hebat berbicara, harus hebat mendengarkan, harus hebat menulis, harus hebat membaca gitu ya. Tapi yang paling ini, yang paling
Kalau dulu yang palingnya berbicara, kalau sekarang yang palingnya itu mendengarkan. Nah, polanya adalah eh, kalau tadi dari atas ke bawah, kalau sekarang dari bawah ke atas. Jadi si pemimpin ini dia menunggu apa namanya? Pemimpin itu menunggu aspirasi, menunggu masukan. Nah, bedanya kalau zaman dulu, misalnya ada rapat gitu di sebuah organisasi. Anda lihat aja film-film lama itu ya. Biasanya pemimpin tuh membuka rapat, kemudian dia langsung memberikan instruksi. Kepada bagian pemasaran, saya harapkan bulan ini kita akan melaksanakan ini. Bagian keuangan, tolong ini diperbaiki dulu. Saya baca laporan Anda, begini-begini ini. Bagian operasional, tolong nanti diselesaikan ini. Ada seperti itu dulu polanya. Tapi kalau zaman sekarang, pemimpin itu buka rapat, dia cuma buka saja. Kemudian setelah dia buka, dia akan berkata seperti ini. Bagian pemasaran, coba laporkan apa yang terjadi di lapangan. Dan dilaporkanlah sama bagian pemasarannya. Kemudian si pemimpinnya akan nanya lagi, oh jadi kendalanya seperti itu ya yang hadapi di lapangan. Ya Pak, betul Pak. Apa kira-kira solusinya menurut Anda gitu? Nah, jadi si pemimpin itu juga tidak memberikan solusi. Jadi si pemimpin ini sudahlah ditanya sama si bagian pemasaran apa kendalanya, solusinya dia tanya lagi ke si bagian pemasaran tadi. Nah, itu. Kenapa? Karena si bagian pemasaran inilah yang berada di lapangan atau yang mengetahui kondisi, sehingga dialah yang sudah ketika menghadapi masalah itu kan dia sudah mikir, harusnya begini nih, harus saya laporkan ke atasan. Jadi atasan tuh tinggal menyerap aspirasi saja gitu. Nah, di dalam bisnis ya, beda penjualan dan pemasaran. Penjualan itu kan cuman mencari laba saja. Sementara kalau pemasaran itu kan memuaskan konsumen. Nah, kepuasan itu konsepnya adalah perbandingan antara harapan dan kenyataan yang diterima, harapan konsumen dan kenyataan yang diterima. Kalau ini sama, maka dia puas. Tapi kalau harapannya tinggi, yang diterima rendah, itu tidak puas. Kalau sama, puas. Kalau harapannya rendah, diterima lebih tinggi, itu sangat puas. Siapa yang tahu harapan konsumen? Tentu bukan pimpinan, tapi bawahan-bawahan. Misalnya, di sebuah bank misalnya. Siapa yang tahu permasalahan parkir, misalnya, direktur atau satpam, ya kan? Pasti yang tahu permasalahan adalah satpam karena dia paling yang setiap hari itu dia di situ, yang paling memahami apa saja kendala orang sehari-hari ya di situ. Direktur di mana? Direktur ya paling di parkir itu cuma beberapa detik. Jadi kalau seandainya bank itu ingin memperbaiki layanan parkirnya, maka ya si pimpinan tidak kasih instruksi nanti parkir gini, tidak seperti itu. Tapi dia minta aspirasi. Pak Sapam katanya, ya kan? Apa kendala di parkir kita sehari-hari? Oh, kendala kita ini, Pak. Gimana solusinya bagusnya? Setelah saya perhatikan, sebaiknya kita melakukan ini, Pak. Nah, itu. Jadi, sekarang, di masa sekarang ini, pemimpin yang dibutuhkan itu adalah pemimpin yang bisa mendengarkan, bukan yang bisa berbicara. Ya kan? Nah, makanya mungkin Anda juga sudah mulai melihat kecenderungan ya, dalam beberapa tahun belakangan ini sudah beberapa kali pemilu kita, pilkada, pemilihan presiden dan lain-lain. Yang disukai masyarakat sekarang itu kan yang suka mendengar gitu, yang suka ya turun ke bawah gitu ya kan, ke desa-desa, kemudian didengarnya aspirasi orang daripada pemimpin yang naik ke atas mobil, kemudian dikumpulkannya masa, kemudian dia pidato ya kan begini. Itu sudah bukan zamannya lagi yang seperti itu. Jadi yang diminta itu yang bisa mendengarkan. Oke, kalau tadi yang dari atas, di pemimpin itu yang memberikan instruksi ke bawah itu namanya top down. Kalau yang menyerap aspirasi itu kan dari bawah. Segitiganya seperti ini, di bawah ini lini ya, pegawai-pegawai. Itu pegawai sampaikan aspirasi ke atas, kemudian laporkan ke atas sampai ke si pimpinan. Ya kan? Itu namanya bottom up. Nah, bottom up. Gaya komunikasi bottom up. Jadi, segala keputusan yang diambil oleh si pimpinan itu berdasarkan fenomena yang memang benar-benar terjadi di konsumen gitu ya. Nah, jadi itulah keterampilan komunikasi yang paling harus dikuasai oleh si top manager. Jawabannya adalah keterampilan mendengarkan ya. Ingat, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar ya kita sekarang mendengar macam-macam. Misalnya seperti video ini Anda mendengar suara saya, tapi ini karena saya bikin di rumah. Di luar anak saya lagi main, mungkin tadi ada terdengar suara anak saya lagi main misalnya. Ada terdengar misalnya Anda lagi dengar di kamar suara motor di luar lewat misalnya. Itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan itu mendengar secara aktif. Artinya Anda itu berusaha untuk
menyimak, memahami apa yang disampaikan. Nah, pemimpin itu mendengarkan, bukan mendengar. Ya. Nah, itu saja video kita minggu ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Materi ini biasanya saya jelaskan 1 jam biasanya. Dan ini saya jelaskan dalam waktu 10 menit. Ya. Saya sih merasanya ini terlalu cepat saya menjelaskan. Artinya biasanya saya agak lama dulu, pancing dulu diskusi gitu ya. Kemudian saya akan ini buat mahasiswa itu berpikir dulu, kemudian ini segala macam. Baru saya sampaikan pada akhirnya kesimpulannya apa. Mungkin metode ini bisa efektif dan efisien, tapi mungkin juga akhirnya membuat Anda bingung, ya kan? Nah, ingat kembali di video tips kuliah online yang saya berikan. Video ini 10 menit hanya memberikan dasar saja, hanya memberikan basic saja. Ibaratnya saya ngasih buah sama Anda, misalnya anggur, saya ngasih cuman 1 biji saja. Sementara yang harus Anda kuasai itu satu rangkai misalnya. Makanya 1 rangkai ini silakan Anda cari sendiri. Ya. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan disampaikan, boleh di chat ini, boleh di komen di bawah, boleh juga di WA group, boleh juga di di mana Anda bisa jalur-jalur komunikasi kepada saya, silakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, sampai ketemu lagi. Salam marketing dan kewirausahaan.